Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis kelima dari bab ke-129 tentang adab duduk dan sikap terhadap teman, atau urutan hadis nomor 829. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu lirajulin ayyufariqa bainasnaini illa biidniha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa fi riwayatin li Abi Dawud la yajlisu baina rajulaini illa biidnihima. Amr bin Shu'aib diberitahu oleh bapaknya, dan bapaknya diberitahu oleh kakeknya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal seseorang memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan tidak boleh seseorang duduk di antara dua orang melainkan atas izin mereka. Pelajaran hadis, larangan memisahkan dua orang yang berdampingan dan duduk di antaranya kecuali atas izin mereka. Selain itu, tidak diperbolehkan mencuri dengar pembicaraan mereka kecuali mendapat izin, terutama jika mereka berbicara secara rahasia. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, bahwa kita diajari oleh baginda Rasulullah untuk senantiasa menghormati privasi orang lain. Dan kita atau Islam melarang kita masuk dan memisahkan atau menyela di antara keduanya tanpa izin. Larangan ini tentu kita menghormati bahwa kita sebagai makhluk sosial harus juga mempunyai sensitivitas sosial. Jangan sampai kita nanti menjadi masalah bagi kedua orang yang sedang duduk berdampingan, yang mungkin saja ia sedang berbicara sesuatu yang orang lain tidak harus mengetahui. Menjaga perasaan inilah yang dijaga, bagaimana kita bersikap terhadap teman, bahkan bagaimana kita mempunyai adab untuk duduk ketika ada orang lain atau ada dua orang yang sedang bercakap, sedang berbicara, maka kita dilarang, diharamkan untuk apa? Menyela duduk di antara kedua
orang tersebut. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, bahwa kita diajari untuk beradab, bahwa kita sebagai manusia jangan suka memaksakan diri. Kita merasa penting, sehingga apa? Kita menyela di antara dua orang yang mungkin sangat serius berbicara di antara keduanya. Inilah adab yang perlu dijunjung tinggi. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita merasa penting. Ini yang perlu kita fahami. Bahwa bahkan tempat duduk seseorang itu ketika ditinggalkan sebentar, kita pun tidak boleh menyerobot tempat duduk itu. Adabnya seperti itu. Karena apa? Mereka masih memihak. Sementara kita jangan merasa bahwa kita lebih penting dari orang lain. Sikap anti egois dan tidak memaksakan diri, itulah yang diharapkan, yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah bersabda, tidak halal seseorang memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin mereka. Yang lebih jelas, riwayat Abu Dawud, tidak boleh seseorang duduk di antara dua orang, melainkan atas izin mereka. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, maka monggo kita terus berupaya keras. Bagaimana kita harus berinteraksi, bagaimana kita punya etikanya, sehingga Islam mengajarkan budaya izin dalam banyak hal. Masuk rumah harus izin, mengambil barang harus izin, bahkan duduk di antara dua orang pun harus izin. Islam membangun masyarakat berbasis persetujuan dan penghormatan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itulah adab yang diajarkan kepada kita semua. Hal ini untuk apa? Menjaga agar kita terus selalu kompak, selalu rukun, dan menghindari penyebab terjadinya konflik sosial, meskipun kecil. Misalkan, ada seseorang yang sedang bercakap, duduk berdampingan, kemudian kita datang-datang langsung menyela, duduk di antara keduanya. Bisa jadi akan terjadi teman kita itu tersinggung. Bisa juga salah paham, bahkan bisa merasa diremehkan. Baginda Rasulullah senantiasa mengupayakan untuk apa? Menutup pintu-pintu yang menyebabkan terjadinya konflik dari hal yang sepele. Sehingga kita harus mengetahui nanti dalam aplikasinya bagaimana kita bersikap saat di masjid, saat di pengajian, saat di rapat, acara keluarga, bahkan di grup-grup yang sekarang grup digital. Jangan tiba-tiba masuk sementara pembicaraan pribadi tanpa permisi dan seterusnya. Lah ini yang perlu kita pahami bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Monggo kita beragama untuk apa? Menata diri. Beragama untuk menjaga diri agar apa? Kita semakin baik. Kita semakin tertata, semakin mulia, terus berupaya keras. Untuk apa? Untuk kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga kita tidak cacat di antara manusia. Maka tentu dengan demikian kita bisa bagaimana berupaya terus menghormati ruang pribadi orang lain. Kemudian jaga perasaan sesama. Kemudian
kendalikan egoisme dalam ruang publik. Karena apa? Islam mengajarkan adab itu untuk memastikan agar kita tidak membawa kecacatan sikap, ya, kecacatan adab ketika kita nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Islam tidak hanya mengatur tentang sholat, tentang puasa, tetapi juga cara kita duduk. Karena kadang-kadang rusaknya ukhuwah itu bukan karena dosa besar, tetapi bisa jadi karena adab kecil yang diabaikan. Semoga kita semua terjaga dari adab-adab yang tidak baik, kemudian mampu menjaga adab yang semestinya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.